Halo, saya Bambang Trisujarwo Ipen dengan NIM akhir 053. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis strategi pemasaran hijau pada salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia yaitu Tokopedia. Presentasi ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah topik khusus pemasaran. Oke, ada 5 poin utama yang akan saya bahas secara berurutan, mulai dari profil perusahaan, kemudian nilai hijau yang ditawarkan, analisis bauran pemasaran 4P, evaluasi kritis terhadap strategi yang sudah berjalan, dan terakhir saya akan menyampaikan usulan perbaikan. Tokopedia sendiri merupakan platform marketplace yang menghubungkan penjual dan pembeli secara daring. Mereka resmi meluncurkan gerakan Tokopedia Hijau pada Desember tahun 2022. Produk utamanya ya jelas platform jual beli, tetapi yang menarik adalah layanan pendukung seperti logistik, Tokopedia Logistik, fitur kurasi produk ramah lingkungan. Target konsumen sendiri adalah masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, dengan fokus pada generasi milenial dan Gen Z yang mulai peduli isu lingkungan serta UMKM sebagai ujung tombak ekonomi kreatif. Mengapa Tokopedia layak kita analisis? Pertama, karena skala operasionalnya sangat besar, lebih dari 12 juta penjual sebagian besar UMKM. Artinya, dampak dari kebijakan hijau mereka akan sangat terasa. Kedua, pendekatan mereka tidak parsial, melainkan holistik, mencakup edukasi, kurasi produk, hingga logistik. Ketiga, mereka berada di bawah naungan GoTo Group yang memiliki komitmen zero waste dan zero emission pada tahun 2030. Jadi, ini bukan sekedar gimmick, tapi bagian dari strategi korporasi jangka panjang. Harus ganti lakban air, kayaknya mahal. Ganti kemasan ramah lingkungan, bisa komit ya. Sebagai seller, kita punya banyak pertimbangan saat menjalankan usaha. Misalnya, kita memilih plastik sebagai kemasan produk karena lebih praktis. Tapi sayangnya, keputusan itu menjadi ancaman bagi lingkungan. Begitu mudah plastik kita pakai, begitu sulit alam mengurai. Masalah lingkungan yang coba diatasi oleh Tokopedia terutama adalah limbah kemasan plastik yang meningkat drastis seiring lonjakan belanja daring serta emisi karbon dari aktivitas logistik. Nilai hijau yang mereka tawarkan adalah kemasan alternatif ramah lingkungan, kurasi produk yang proses produksinya berkelanjutan, dan program inkubasi bagi penjual agar beralih ke praktik bisnis yang lebih hijau. Manfaat bagi konsumen pun berlapis. Dari sisi fungsional, produk tetap berkualitas. Secara emosional, pembeli merasa turut menjaga bumi. Dan secara sosial, mereka menjadi bagian dari gerakan kolektif. Ini yang membuat nilai tawarnya cukup kuat. Bukti nyata dari komitmen ini bisa kita lihat dari data. Dalam 1 bulan setelah peluncuran, transaksi produk ramah lingkungan di Tokopedia Hijau melonjak lebih dari 3,5 kali lipat. Pencarian produk hijau juga meningkat 2,5 kali dibandingkan sebelum pandemi. Selain itu, Tokopedia sudah memasang panel surya di kantor mereka dan secara aktif menginkubasi pelaku UMKM melalui kolaborasi dengan komunitas lokal. Jadi, klaim mereka tidak sekedar wacana, tapi sudah terukur. Masuk ke analisis 4P. Yang pertama adalah produk. Tokopedia memang tidak memproduksi barang sendiri, tetapi mereka melakukan kurasi yang cukup ketat. Produk yang masuk ke dalam kategori Tokopedia Hijau harus memenuhi kriteria bahan baku, proses produksi, hingga kemasan. Contohnya seperti produk dari bukan plastik yang berbahan pati, singkong, dan terurai dalam 180 hari, atau Tiso yang menggunakan tisu bambu dengan kemasan bebas plastik. Sertifikasi seperti BPOM dan halal juga menjadi syarat. Namun, satu catatan penting, resiko greenwashing tetap ada jika kurasi tidak diperketat secara berkala. Di sisi harga, inilah yang saya nilai sebagai titik paling lemah dari strategi Tokopedia saat ini. Produk ramah lingkungan memang wajar dibanderol lebih mahal atau yang sering disebut green premium, karena bahan baku dan proses produksinya memang lebih kompleks. Namun, masalahnya adalah Tokopedia belum memberikan insentif harga khusus seperti diskon atau subsidi silang.
untuk mendorong konsumen beralih. Akibatnya produk hijau menjadi kurang terjangkau bagi segmen pasar bawah. Ini menjadi kendala serius jika kita ingin menggerakkan perilaku konsumsi secara masif. Untuk aspek distribusi atau flash, menurut saya Tokopedia sudah cukup baik. Mereka mengoptimalkan rute pengiriman melalui sistem logistik terintegrasi yang berhasil menekan emisi karbon sekitar 0,109 kg CO2 per pesanan. Selain itu, mereka mulai mengurangi penggunaan plastik pelapis dan struk fisik. Saluran distribusinya sendiri sangat mudah diakses melalui aplikasi dan situs web, sehingga jangkauan ke konsumen di seluruh Indonesia sangat luas. Promosi hijau Tokopedia terbilang masif, terutama melalui kampanye #Tokopedia Hijau di media sosial, blog, dan webinar edukatif. Kontennya cukup informatif, terutama untuk para UMKM yang ingin belajar menerapkan praktik berkelanjutan. Kesadaran konsumen pun terbukti meningkat, terlihat dari lonjakan pencarian produk hijau. Namun, perlu saya kritisi, terdapat potensi greenwashing ketika kampanye hijau ini digencarkan bersamaan dengan momen diskon besar seperti 10-10 atau 12-12. Konsumen bisa saja ragu apakah ini benar-benar semangat lingkungan atau sekedar alat pemasaran untuk mendongkrak penjualan. Klaim mereka memang didukung data, tetapi konsistensi narasi di semua momen harus terus dijaga. Setelah menelaah keempat elemen tadi, saya menarik beberapa kesimpulan, yaitu elemen terkuat jelas adalah produk, karena akurasi dan kemasan ramah lingkungan sudah terlihat nyata. Sebaliknya, elemen harga masih menjadi kelemahan utama karena belum ada insentif yang terstruktur. Secara keseluruhan, strategi yang dijalankan sudah cukup konsisten, tetapi saya menilai bahwa implementasi saat ini masih lebih berorientasi pada pembentukan citra merek dibandingkan dampak operasional yang benar-benar masif. Yang artinya, perbaikan di tingkat implementasi dan kebijakan harga sangat diperlukan agar komitmen hijau ini tidak berhenti sebagai narasi publikasi semata. Berangkat dari evaluasi tadi, saya mengusulkan strategi perbaikan yang saya beri nama Green Discount dan Carbon Offset Program. Fokus utamanya adalah memperbaiki elemen harga dan promosi. Mengapa ini penting? Karena menurunkan price barrier, produk hijau akan selalu menjadi pilihan sekunder bagi konsumen yang sensitif terhadap harga. Secara kritis, saya mengusulkan diskon bertingkat. Produk bersertifikat hijau mendapatkan potongan 5%, sementara produk dengan kemasan zero waste mendapatkan diskon 10%. Selain itu, saya tambahkan opsi carbon offset di setiap transaksi sebesar Rp1.000 yang akan disalurkan untuk penanaman mangrove. Konsumen juga akan mendapat poin loyalitas ekstra dan badge Green Warrior di profil mereka sebagai bentuk apresiasi. Gamifikasi ini penting untuk membangun kebiasaan berbelanja ramah lingkungan secara berkelanjutan. Strategi ini saya tunjukkan kepada konsumen milenial dan Gen Z di perkotaan yang sudah sadar lingkungan tetapi masih terkendala harga. Media yang digunakan adalah halaman khusus di Tokopedia Hijau, push notification, serta kolaborasi dengan influencer lingkungan. Indikator keberhasilannya saya buat terukur. Transaksi produk hijau naik 50% dalam 6 bulan. 100.000 pengguna ikut program carbon offset dalam 3 bulan dan tingkat pembelian ulang produk hijau di atas 60%. Target ini realistis karena sudah ada basis konsumen hijau yang tumbuh cepat. Kesimpulannya, Tokopedia sudah berada di jalur yang benar sebagai pelopor e-commerce hijau di Indonesia. Namun strategi harga tanpa insentif menjadi batu sandungan utama. Dengan usulan Green Discount dan Carbon Offset, saya yakin Tokopedia dapat menciptakan ekosistem belanja daring yang tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga benar-benar berdampak positif bagi lingkungan. Demikian hasil dari analisis saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton.